Bagaimana menurut Kak Alfi the best way untuk move on? Lepaskan pengampunan. Saya ampuni dia, saya berkati dia, saya ucapkan hal-hal yang baik buat dia dan keluarganya. Apa rasanya nih di hati nih waktu ngomong gitu tuh? Kenalin Kak Alfi, ini sosok yang memberkati pernikahan gua. Kak Alfi sudah 18 tahun menikah dan orang yang paling apa adanya kalau bahas relationship. Nembak itu. Itu bagian yang cukup krusial nggak dalam memulai Buat saya sebuah krusial. Signifikansinya di mana? Bijak tapi juga realistis. Mungkin itu karena jiwa Bataknya juga kali ya. Di part 2 ini kita bakal bahas green flag dalam courtship atau pacaran. Gimana kalau orang tua menentang dan how to deal with breakups. Jadi the parents disagreed dengan kita pacaran simply karena suku kami berbeda. Adalah narasi ke saya, bilang ke Alfi ya jangan karena kita senyum balik artinya kita setuju ya. Very very insightful. Ini episode dengan wisdom per menit paling banyak menurut gua. Makanya abis dengerin part 2 ini jangan lupa dengerin part 1-nya juga ya kalau lu belum. I'm Ruby, curator and host of the podcast. Selamat ngebangun relationship yang sehat. Saya suka banget ada satu kata yang menohok banget. Waktu udah pacaran dulu sekitar setahun 2 tahun, terus ketemu sama salah satu mentor. Lu tau gak sih Rob, pacaran tuh ujungnya apa? Cuman 2 kan? Putus atau nikah. Ya sudah, putus pun sebuah hasil yang bagus. Jadi jangan sedih kalau lu putus. Karena bisa jadi ya memang itu salah satu hasil yang memang udah di-expect dari awal. Ya. Gitu. It's still better daripada you're getting married to the wrong person. Ya, betul. And better daripada gak berani nyoba ya. Better dan gak berani nyoba. Ya. Itu mungkin orang-orang butuh dengar itu kali ya. Iya, I guess zaman OVT kan ya sekarang ya. Overthinking. Iya kan. Zaman OVT kan maksudnya orang pacaran juga dengan berbagai macam ideas, berbagai macam thoughts, ekspektasi, gitu. Apalagi mungkin kalau cowok ya, emang kalau gue diputusin, emang harga diri gue jadi berkurang gitu, atau gimana? Atau kita bisa secara dewasa bilang, oh it just simply doesn't work, gitu. Ya, itu juga salah satu ciri kedewasaan tadi. Yes. Saya dulu mengecut terus terang aja when it comes to love life, saya gak berani nembak orang gitu, gak berani nembak cewek, gak berani. Pacaran saya pertama saya nembak cewek, kasih bunga terus tulis, will you be mine? Karena gak berani ngomong. Gitu. Tapi setelah itu saya belajar bahwa, what's the worst case scenario sih? Dia bilang enggak kan? Emang kalau dia bilang enggak, artinya lo gak berharga. Emang kalau dia bilang enggak, lo gak bisa cari yang lain lagi. Siapa yang bilang? Iya sih. Itu narasi-narasi kita sendiri kadang-kadang ya. OVT ya. OVT gak tahu siapa yang pernah bilang itu gitu. Tapi kita somewhere along the way kita memilih untuk percaya itu. Iya. Putus artinya. Who told you that? Gitu. Jadi ya mulai sejak itu ya saya memberanikan diri untuk nembak. Ya kalau dia bilang enggak berarti saya gak bagus kok. Gak berarti saya kurang ini kurang itu. It just belum aja kali gitu. Generasi ini masih nembak gak sih? Oh masih ya? Oh. Ada yang enggak juga soalnya. Ada yang enggak sekarang ya? Tiba-tiba udah gandengan. Iya. Jadi nembaknya dengan gandengan. Iya. Tiba-tiba ya ajak nyebrang aja gitu kali ya. Kita gandengan. Udah nih jadian nih gara-gara nyebrang. Iya. Atau nonton film horor. Iya. Tapi menurut Kak Alfi ya, bagian tadi yang kayak menyampaikan secara langsung, nembak itu bagian yang cukup krusial nggak dalam memulai sebuah krusial? Signifikansinya di mana? Kejelasan. Kita ini ngapain? Oke. What are we doing? Oke. Kalau buat saya ya tanpa nembak itu clarity-nya jadi nggak ada. Kita ini apa sih? Iya. Situationship? Iya. Atau apa nih? It's complicated. Iya, atau apa gitu. Nah buat aku mendingan didefinisikan di depan. Iya. Jadi arah setelah itu jelas nih. We're building something here. Kita lagi exploring sesuatu ya. Iya. Supaya kejelasan itu penting supaya ekspektasinya juga jelas. Iya. Nah, ekspektasi itu jadi blur begitu something negative happen nih. Kalau gak ada kejelasan nih kita lagi ngapain? Overthinking makin kemana-mana tuh tadi. Iya. Kan gue juga gak pernah nembak lu. Oh, iya. Udah digituin gimana? Iya.
rugi di ceweknya, kasihan amat. Gitu. Ya, jadi kejelasan itu penting karena kejelasan menentukan arah buatku ya. Oke. Ini mau dibawa kemana sih? Ini are you really serious atau lagi coba-coba? Atau kamu lagi cari pacar atau lagi cari pasangan hidup? Itu kan dua hal yang berbeda. Kalau pacar ya adalah kayak sera-sera lah. Kita lihat nanti. Akhirnya setelah 6 tahun, setelah 7 tahun karena gak pernah ngobrolin yang harus diobrolin. Kayaknya kita udah gak bisa nih. Tapi gak salah juga kan, gue udah kasih tau gue coba cari pacar. Itu dia. Siapa suruh gitu kan. Bener. Jadi kejelasan itu sih buat aku ya. Apalagi aku anakku dua-duanya perempuan kan. Iya. So I'm imagining anakku digituin mau gak? Kayaknya gak jelas. Ngapain dia meluangkan sekian bulan, sekian tahun of her life just to try out sesuatu yang si cowoknya gak ada intensi untuk jelas. Iya. Wah sayang sekali ya. Karena tadi pacaran gue cuma 2. Antara lu putus atau lu nikah. Kalau gak jelas berarti putus. Gitu kan. Ada benernya sih. Yeah. So anggap kita sudah in a relationship, clear di awal. Should we set a deadline? Buat saya bagus untuk set a deadline, tapi deadline is not everything. Jadi masih ada wiggle room untuk kita plus minus gitu ya. Kita adjust. Yeah. And I'm speaking on behalf of the women, mungkin beberapa dari mereka, I'm not saying pressure-nya mungkin lebih terasa from socially, from family gitu. Betul. Kita memang realistically kita hidup dalam budaya seperti itu kan. Betul. Itu kita nggak bisa enggak kok, kita masih begitu. Iya. Gitu. Jadi again karena mungkin saya punya anak perempuan 2, jadi saya mikirnya dari kacamata itu ya. Jadi menurut Calvi sehat juga untuk kita membuat clarity bahkan sampai di level timeline ya. Kira-kira roughly this is what I'm planning for us gitu. Yes. Kalau kita sepakat kita jalan bareng gitu ya. Tapi ya wiggle roomnya nanti bisa diobrolin along the way gitu. Oke. Nah, in a relationship nih, udah lagi happy-happynya, coming the 3rd month, 6 months, everything going well. And then, ada beberapa skenario yang pengen gue bahas. Skenario pertama adalah pasangan yang tidak pernah berantem. Wah iya semuanya indah, dan memang kayaknya dua-duanya chill aja konsepnya gitu ya. Sementara di luar sana ada orang yang bilang, lu mesti ngelihat the true face of your partner. Kalau bisa lu ngelihatnya pasti lagi marah kayak gimana. Masalahnya gue gak pernah marah. Gak pernah marah itu sehat atau enggak, atau gue harus sengaja bikin dia marah sih. Untuk ngelihat the true-nya gitu. Saya kebetulan punya pengalaman untuk ikut membantu mempersiapkan pernikahan atau juga konseling pernikahan yang orangnya sudah sekian lama waktu menikah. Menariknya bagaimana mereka memulai tidak menjamin apapun. How they started the relationship or even the marriage itu tidak menjamin atau tidak perlu menentukan kualitas pernikahan mereka. Dalam arti ada orang yang nggak pernah marah, cerai itu. Ini narasi yang saya pikir. Waktu gue datang ke pernikahannya itu kan kayak narasi yang literally happily ever after ya. Sampai kayaknya nih gue sebagai cowok ngerasa, man, so perfect. I mean the bar is set too high ya. Kok kayaknya gue aja ngerasa sedikit minder gitu. Iya. Tapi it ended up bisa. Tapi ada juga yang kayak, ini sih gak lama nih. Awet. Kuat loh. Iya kan, it's not how you start ya. It's how you progress through the process. Makanya kedewasaan jadi penting. Karena dewasa di depan juga gak menjamin juga dewasa terus sampai akhir. Karena itu it's a daily decision. Untuk pikirannya dia lebih benar, cara ngomong jadi diperbaiki, hati dijaga. It's a daily decision. Small decision yang kayak awet tuh. Yang waktu pacaran kayak, man, lo pas lagi mau konseling pranikah aja sama gue mukanya cemberut-cemberutan. Pernah ada yang aku lempar filenya, kalian pulang aja. Ini kalian lagi mau persiapan pernikahan nih,
dua-duanya saling membelakangi kayak ini lagi perang ya. Tolong dijelaskan, saya nggak ngerti ini lagi. Iya kak, ini kami baru berantem tadi belum masuk ruangan kayak. Jadi ini mau menikah atau enggak? Ini saya kembaliin dulu formulirnya. Kamu ngobrol dulu deh, mending. Ya. Ntar berapa hari bilang sama saya mau lanjut atau enggak? Gitu. Lanjut. Wow. Jadi again ya karena kedewasaan itu it's keputusan tiap hari ya. Tiap hari. Jadi bagaimanapun kita memulai hubungan tidak harus tidak serta-merta begitu terus. Yang baik nggak pernah berantem, nggak serta-merta itu berarti selalu sehat atau kuat. Iya. Yang sering berantem juga nggak berarti ini nggak akan ada ruangan untuk mereka berkompromi dan akhirnya makin dewasa. Kok jadi lebih menyenangkan ya gitu. Kalau kayak gitu Kak Alfi, dalam pasangan tadi dalam relationship kita udah ngelihat ya apa obrolan yang bisa kita lakukan gitu. Tapi kan obrolan beda sama tindakan. Yeah. Gimana cara kita menguji yang di level tindakan tadi kalau tidak pernah terjadi konflik, semua adem-adem aja. Ada cara lain nggak? Aku pernah dikasih ini soalnya, sedikit konteks. Menurutku tadi hintnya kayaknya sih ada di bagian yang pertemanan. Ada satu ilustrasi menurutku bagus banget waktu persiapan pernikahan. Waktu kalian lagi pacaran, perlakukanlah kayak kubu cowok, kubu cewek dengan keluarganya dan teman-temannya, keluarganya dan teman-temannya ketemu nih. Berhadapan terus saling di battle aja nih. Wah, kata dia orangnya begini, kata dia orangnya begini, kata dia orangnya begini. Justru harus ngeliat teman-temannya tuh. Dia ngomong apa. Tapi pas udah selesai menikah, udah masuk ke pernikahan, udah gak hadap-hadapan, tapi udah saling membelakangi satu sama lain. Bilang ke keluarganya, enggak. Apapun yang lu ngomong soal suami gue, gue udah decide untuk hidup sama dia. Close the ears gitu. Nah, apakah berarti clue-nya benar bahwa ya udah cara paling baik adalah tadi lu pacaran gak sendirian, lu bawa teman-temannya, lu bawa keluarganya, lu ajak untuk ngobrol dan lu lihat bagaimana dia men-treat adiknya mungkin, men-treat bapak emaknya mungkin. Is that the clue? Sangat possible. Iya. Ya karena again kuncinya adalah 360 ya. Ya, dia sama kita begitu, sama yang nggak punya kepentingan gitu juga nggak. I see. Gitu. Makanya perlu gaul juga sama lingkaran-lingkaran terdekatnya. I see. Kita gali narasi-narasi apa yang kita dapetin dari orang-orang terdekat itu tentang dia. Sedikit playing detektif jadi. Bisa sih, nggak apa-apa ya. Maksudnya ini kan kita nggak mau menikah kayak beli kucing dalam karung ya. Yes. Gitu. Nggak berarti juga kita kita udah dapetin semuanya. Nggak berarti dia kita udah 100% tahu dia juga. Enggak kan? Iya. Because people change. Both for the better or for the worse. Iya. Iya. Gitu. Jadi saya lebih percaya bahwa kalau memang lagi belum ribut nikmatin aja. Tapi jangan punya ekspektasi yang salah. Kalau ribut itu berarti kayak wah kita nih not meant for each other ya. Karena selama ini kan gak pernah ribut. Iya. Nggak juga loh. Ya at the same time sering ribut gak berarti kamu juga harus menyelesaikan hubungan itu loh. Sering ribut tapi baikannya juga bagus. Abis itu kalian get stronger after that. Yes, itu sainsnya ya. Jadi sense of progress tadi intinya ya. Katalisatornya adalah apa? Kedewasaan. Begitu dewasa, cara kita ngelihat segala hal yang terjadi sekeliling kita juga berbeda. It's not final gitu. Tapi kalau kita nggak kunjung dewasa, kita lebih gampang melabelkan sesuatu. Wah dia mah, begini. Wah pernikahan ini mah, gitu. Dan kita set the future dengan omongan kita sendiri. Tentu sih. Wow. Menjawab Bri? Itu pertanyaan dia soalnya. Boleh follow up questions loh. In that case Kak, we are going through the few last questions just to make it complete dari pre-relationship and then the after. Kayaknya tapi kalau udah masuk marriage, it's another topic. Kayaknya nggak kelar hari ini ya. Gimana kalau pacarannya itu udah cocok banget, tapi of course perannya orang tua kan perlu juga nih. Ya, dan ini sering terjadi gimana orang tua nggak setuju karena 1-2 hal. Biasanya mungkin
faktor ekonomi, bibit-bibit bobot itu, right? Apa cara terbaik untuk meresponi ini menurut Alfie? Oke. Kalau boleh aku kasih prinsipnya di awal ya. Ya. Menangkan hubungannya dan bukan argumentasinya. Karena saya pernah ngalamin itu. Ke Alfie sendiri? Yes. Dengan kami ya? Sebelumnya, oke. Ya, jadi the parents disagreed dengan kita pacaran simply karena suku kami berbeda. Gitu. Saya nggak mencoba untuk membela diri. Saya tetap baik aja meskipun saya tidak diperlakukan dengan baik. Itu saya tetap senyum, datang ke rumahnya tetap senyum sama orang tuanya. Meskipun setelah itu lalu adalah narasi ke saya, bilang ke Alfie ya jangan karena kita senyum balik artinya kita setuju ya. Gitu, oke. Noted. Wow. Gitu. Tapi tetap saya baik gitu. Tetap saya baik apa adanya. Singkat cerita ini membuat komplikasi kepada hubungan kita. Ya karena mungkin ada indikasi pacar saya dulu itu nggak tahan lah dengan tekanan-tekanan yang ada dari pihak keluarganya. Ya menyebabkan ketegangan memarah lah di hubungan kita. Iya. Gitu. Singkat cerita dia minta putus. Saya bilang ini kamu udah kedua kali minta putus. Kamu ketiga minta putus saya iyain ya. Came the time dia minta putus. Saya bilang oke. Baik kita putus. Singkat cerita setelah kita putus lucunya perilaku orang tuanya berbalik 180 derajat. Oke. Kepada saya ya. Gitu. Ya adalah narasi-narasi seperti undang lagi ke sini gitu. I'm sorry the ship has sailed. Kan gue udah ngomong ya. Jangan gampang-gampang ngomong putus karena saya datang dari latar belakang keluarga yang kata cerai itu hampir tiap hari. So it's here. Gitu. Jadi kamu jangan tekan tombol yang dulu saya sering denger nih gitu. Iya, iya. Sampai sekarang hubungan kami baik. Dengan orang tuanya pun juga baik dan nggak ditinggal putus dalam narasi negatif lah. Iya. Saya ketemu di tengah jalan, di tengah mall, diundang gitu. Yuk kapan main lagi? Buat saya ya itu ya. Again perlu kedewasaan untuk bisa tetap bersikap positif meskipun kitanya diperlakukan nggak sebaik yang kita inginkan. Tapi again balik ke prinsip tadi, saya yang bertanggung jawab untuk perasaan saya. Saya nggak bertanggung jawab untuk perasaan dia nggak bertanggung jawab untuk perasaan saya. Saya yang paling bertanggung jawab untuk perasaan saya. Jadi kalau orang yang bertanggung jawab atas perasaannya sendiri, waktu dia punya pilihan untuk jadi bitter, dia tetap bisa better. Itu menurut saya sebuah superpower. Kalau anak-anak muda hari ini bisa jaga perasaannya sendiri, segala sesuatu yang menimpa dia nggak perlu jadiin dia pahit, tapi bisa bikin dia bangkit. Mau dalam relationship, mau kerjaan, mau keluarga. Nah itu jadi jaga hati itu sebuah superpower yang saya terapkan dari dulu ya. Iya. Itu sih. Tadi kutipannya gimana Kak Alfie? Menangkan hubungannya dan bukan argumentasinya. Berarti apapun yang nanti terjadi, baik lanjut apa enggak, dalam kondisi orang tuanya nggak setuju, kita tetap menjaga hubungan dengan baik. Bisa jadi nanti ujungnya mereka flip, orang tuanya menjadi setuju. Kalaupun enggak ya sudah, yang penting kita menjaga hubungan. Iya, karena kalau kita mau memenangin hubungannya, kita nih sebagai orang tua kan bisa nangkep nih, dia baik-baik hanya karena mau dapetin anak gua, atau dia baik-baik karena memang dia baik. Kalau dia baik-baik karena dia baik, diujinya dengan dikasih kejahatan dulu dong. Plot twist. Bener gak? Meskipun bukan pengennya kasih kejahatan, cuma memang ada ketidakterimaan mungkin dari pihak orang tua yang kita juga nggak pernah ngerti. Waktu itu kita nggak bisa ngerti karena kita nggak pernah jadi orang tua. Iya. Apakah ini warning buat calon yang mau mendekati raya? Bisa jadi. Jadi ya itu
Karena yang keluar dari hati kan nyampenya ke hati ya. Betul. Kalau kamu baik karena tulus, orang itu juga akan lihat. Nggak serta-merta ketulusan kita mengubah keputusan dia. Iya. Gitu. Tapi paling enggak kamu meninggalkan hubungan itu dalam keadaan tidak pahit. Yes. Yang Atau tadi, traumatis Mas. gitu. Kayak, Iya. oh gue nggak lagi deh ngedeketin cewek atau cowok yang Iya. langsung kan kita stereotipein ya. Iya benar. Lah kalau ketemunya begitu lagi, terus kita kehilangan kesempatan hanya karena kita menggeneralisasikan semuanya kayak gitu. Yang labelnya gini, yang warnanya gini, semuanya begitu semua. Oh, kalau diginiin orang tua udah deh gitu. Iya. Tuh kita kalah sebelum berperang akhirnya nextnya kan. Iya. Wah, orang tua lagi nih isunya nih. Wah, nggak deh. Menangkan hubungannya, bukan argumennya. Supaya nggak jadi bitter tapi jadi better. Wow. Sangat quotable, bisa ditaruh di wallpaper handphone masing-masing ya. Supaya menjadi Supaya semangat. bangkit nggak Iya. jadi pahit. Bangkit nggak jadi pahit. Wow. Getting to the final one. Breakups. Tadi kita udah sempat angkat sedikit ya. Tapi karena ini juga salah satu possibility. Bagaimana menurut Kak Alfi the best way dari pengalaman untuk move on gitu ya. Itu dulu mungkin yang pertama. Mudah kasih taunya, sulit ngelakuin. Lepaskan pengampunan. Sebagus-bagusnya breakup, mau kita narasiin, oh we're still in good terms kok. Pasti ada perasaan negatif. Sadar atau enggak ya? Ya. Sadar atau enggak? Nah untuk itu kita mesti cek. Kita mau lepasin pengampunan enggak? Sama orang itu. Kalau saya sih melakukannya dalam doa ya. Saya sebut namanya. Saya ampuni dia. Saya berkati dia. Saya ucapkan hal-hal yang baik buat dia dan keluarganya. Itu tuh ngecek tuh. Apa rasanya nih di hati nih waktu ngomong gitu tuh. Wah, pergumulan batin yang besar Iya itu. Mungkin kadang-kadang gak keluar tuh namanya. Nah itu ngeceknya begitu. Kadang-kadang soalnya kadang-kadang narasinya gini, gue udah ngampunin kok, tapi gue gak pengen ketemu dia aja. Nah itu kan kayak pengampunan dengan cicilan 12 bulan tanpa bunga bukan ya? Iya. Mengampuni bukan berarti melupakan ya? Iya, benar gak melupakan sih, kecuali kita amnesia ya. Iya. Tapi ya cara melepaskan kutuk, ya kalau saya bilang kutuk kepahitan itu, ikatan kepahitan itu dan dengan mengatakannya dengan lidah bibir kita. Kita ciptakan di realitanya. Sama kayak kita bilang, gue bohong sama lu. Itu kan kita ciptakan realita dia. Iya. Sama kerangkanya. Kita ciptakan realita pengampunan itu dengan kata-kata kita dulu. Aku ampuni, sebut namanya si A, si B. Aku ampuni orang tuanya, aku ampuni siapanya. Sebutin aja yang sempet bikin kita, gara-gara dia nih, gue ngerasa gue gak berharga, gue gak ini. Siapa? Tulis nama-namanya. Karena gini loh, menjadi kecewa itu sebuah kejadian. Tapi untuk trauma, dan bahkan itu kekecewaan berubah jadi kepahitan, itu keputusan. Bayangin kalau kepahitannya itu gak selesai, dibawa masuk ke dalam hubungan berikutnya. Wah, itu sih toksik jadinya. Ya. Semua yang terjadi di sini, kesalahan orang di masa lalu dilimpahkan kepada kebaikan hati orang di masa kini. Itu yang jadi nggak fair buat yang barunya. Itu perlu selesai. Ya. Dan itu sebuah keputusan yang perlu kedewasaan. Dan itu mungkin bukan di doa pertama ya. Enggak. Bisa kedua, ketiga, keempat, Iya. kelima. Doa pertama mungkin lip service aja. Iya. Saya ngebayangin ngucapin itu aja kayak berasa ada satu emosi di dalam yang ini kalau keluar saya nangis nih. Iya. Gitu. And I think it's healthy ya. Iya ya. It's healthy. Tapi kan banyak, ya mungkin ini juga pengingat buat teman-teman, terutama saya berbicara buat sesama cowok ya. Iya. Memaafkan itu sama susahnya juga dengan kita mengucapkan kata maaf. Dan memaafkan itu juga kadang-kadang akan keluar dengan emosi yang campur aduk gitu. Sayangnya kita sebagai cowok yang dibesarkan dengan keluarga yang mungkin nggak mengajarkan mengenali emosi ya.
Kita jadi cuma kenal 2 emosi tuh Kak Alfi. Marah dan Amarah. Dan sangat marah. sangat marah. Gitu kan. Bener. Marah dan sangat marah. Atau mungkin beberapa orang marah dan sedih. Tapi kan dibilang cowok gak boleh sedih. Iya, jadi sedihnya keluar. dikeluarkan dalam bentuk marah lagi. Iya benar. Gitu. Also true. Dan itu gak selesai-selesai itu. Yeah. Coming from a Batak family. Iya. Yeah. Jadi ya izinkan itu terjadi. Embrace that emotion. Yang emang Regulasi kalau mau, emosi itu. Iya. Kalau perlu Menurut nangis, saya nangis gitu ya. Cowok bisa nangis tuh kuat. Bukan tanda lemah. Arti dia secure dengan kecowokannya dia. Bahwa kenangisannya dia tidak menjadikan dia kurang cowok. Identitas tadi. Iya benar. Saya tidak ditentukan oleh berapa kali saya nangis selama doa. Benar banget. Iya. Itu kan narasi yang kita udah denger ya. Iya. Harus kuat, harus ini, gak boleh nangis kayak. Emang kenapa kalau nangis? Gitu kan. It's okay guys. Kalau mau pause podcast ini sebentar untuk Iya. let it out. 2 terakhir. Still on breakup karena aku ngerasa mungkin banyak orang yang juga stuck di bagian ini dan gak bisa lanjut. Mereka sudah melepaskan maaf tadi. Tapi mungkin mereka jadi lebih waspada. Kalau memulai hubungan yang waspada baru. tuh kata lain Parno ya. Overthinking tadi. OVT ya. Kayak aduh nih kalau kejadian lagi. Karena sering juga saya ngedenger cerita. Kalau bahkan ada istilah psikologinya gitu. Kayak entar saya lagi cari kata-katanya apa ya. Reenactment. Jadi kita mengulang kejadian yang sama. Ketemunya cowok yang sama lagi dengan red flag yang sama lagi. Gitu. Nah, orang ini akhirnya jadi punya kewaspadaan yang tinggi gitu, right? How do we deal with that gitu? Menurutku mulainya dari narasi lagi ya. Kita ucapkan bahwa apa yang sudah terjadi di masa lalu saya tidak perlu menentukan masa depan saya. Itu kadang-kadang saya self talk ya. I do the self talking that my past does not need to determine my future. Apa yang sudah terjadi di masa hubungan saya sebelum ini tidak perlu mendefinisikan kualitas dari hubungan saya yang baru. Itu perlu kadang-kadang kita ngomongin terus sampai kita benar-benar yakini gitu. Karena kadang-kadang narasi negatif itu kan nggak perlu diundang ya, selalu berputar-putar di sini. Nggak diminta datang aja. Dan sayangnya kita tuh kadang-kadang narasi negatif itu yang kita nurse and rehearse. Kita pelihara, kita rawat. Kemarin ini ada indikasi ke situ lagi. Jangan-jangan, why don't you reverse those negativities into positivities? Gitu. Kan lidah ini punya kuasa ya. Doa itu ada kekuatan dari sebuah doa ya. Kata-kata itu doa kan katanya. Insert kata-kata sunyi yang ada di sini yang kita rawat dan ulang. Kenapa nggak kata-kata yang baik terdengar, tapi yang baik yang kita katakan kepada diri sendiri? Karena kan kalau mau ditanya, kamu mau nih polanya terjadi terus? Enggak pasti. The buck stops now. Harus berhenti sekarang. Gimana caranya? Paling gampang yang dikatakan. Narasi yang di sini di break. Gitu. Katakan hal-hal baik yang kamu mau lihat terjadi dalam hubungan masa depan di yang setelah ini. Tapi itu juga nggak terlepas dari mengampuni tadi ya. Betul. Percuma kalau kita katakan yang baik. Tapi kita masih belum ngampunin. Mengampuni, mulai katakan baik. Dan mungkin dengerin podcast ini beberapa kali lagi ya. Kembali ke awal supaya gimana cara mencari yang dewasa dan segala macam. Tapi ngomong soal tadi memperkatakan yang baik. Saya jadi ingat kita sempat podcast juga sama Gracia Poli. Dan dia bilang di momen dia sebelum bertanding di Olimpik itu kan. Dia bertanding dengan kondisi masih cedera. Rotator cuff. Di backstage itu, quote unquote backstage dia berkaca ngomong ke diri sendiri. Gracia kamu kuat. Gracia kamu pemenang. Come on. Dan dia bisa ngalahin rasa sakit dia sendiri bahkan gitu. Dan end up as the gold winner kan. So, self-talk ya tadi ya. Self-talk ya. So kadang-kadang kita ngelihat itu kayak apa sih ini kayak orang aneh. But try it. Try it. Betul. Terakhir. Yes. Taunya kita siap memulai hubungan baru.
Nggak pernah tahu kalau nggak dijalanin. Should we have some sort of kayak, oke, gue udah, kalau misalnya tadi memaafkannya, gue udah benar-benar di level yang kalau gue ngomongin gue udah nggak ada trigger emotion apapun atau apa gitu. Oke. Buat saya mungkin kesadarannya dua ya, antara tahu diri sama berani sih. Oke. Ya, tahu diri maksudnya dalam arti conscious enough that you are entering into a relationship. Implikasinya apa? Berarti perilaku, cara pikir yang waktu lagi jomblo jangan dibawa ke sini. Kadang-kadang kan orang lucunya kita nih kalau lagi pacaran pengennya capek nih relationship, pengen jomblo. Lagi jomblo lihat yang lain punya pacaran, pengen punya pacar. Iya. Ya, itu jadi kita mesti bisa sadar untuk membaca musim kayak tahu diri, yang saya maksud tahu diri tadi. I'm entering into a new season di mana saya mau pacaran. Ada nggak perilaku, cara pikir, kebiasaan saya yang udah nggak kompatibel lagi di musim ini? Contoh, dulu waktu belum pacaran nggak ada tuh yang nanya-nanyain pulang jam berapa. Bos, kalau udah pacaran salah satunya akan begitu. Ada kemungkinan cowok lu, cewek lu akan nanya, lu di mana, sama siapa. Nah kalau hal kecil itu aja kita terusik, berarti jangan-jangan kita belum siap secara mental nih. Gitu, itu yang tadi saya bilang, mesti tahu dirinya dulu nih. Kamu masuk ke dalam musim berbeda nih. Jadi ada nggak yang perlu kamu adjust? Ya, kan kamu bisa bilang lagi musim dingin amat sih nih. Yang dinginin boleh nggak? Bos, musimnya is here. Jadi kamu insulate yourself supaya dingin. Betul. Gitu. Jadi kamu yang berubah, jangan berharap musimnya yang berubah, kamu yang adjust to the season. Gitu. Tapi at the same time berani, kalau saya bilang selain tahu diri butuh berani. Kadang-kadang orang yang OVT butuh just forget about your head for a while. Just take the risk. Terutama buat cowok-cowok yang dengan latar belakang saya. Your worst case scenario is dia bilang gak mau. Atau dia gak sefrontal itu bilang gini, gue gak harus jawab sekarang kan. Itu kan udah indikasi dia gak terlalu tertarik ya. Tahu diri aja lah gitu, tahu-tahu aja gitu. Ya gitu sih. Ya buat yang suka lupa daratan, ya tahu diri ini udah masuk musim yang berbeda. How do you adjust? Buat yang orang yang terlalu overthinking, ambil resikonya aja dulu, bos. Banyak sekali yang mungkin nggak perlu lagi saya rangkum, karena poin-poinnya saya yakin teman-teman juga udah mencatat. Apapun yang kalian dapat, if it resonate with you, keep it, save it. Karena menurut gue ini prinsip-prinsip universal yang works di banyak sekali cases in most relationships. Jadikan sebagai panduan, bukan satu-satunya patokan gitu ya. Tapi it's good to have some sort of guidance, right? Daripada kita nggak punya sama sekali, and then we are walking in the blind gitu. Jadi semoga ini ngebantu teman-teman. Bagian yang kalian paling kena, let us know. Karena semoga kita bisa ada kesempatan kedua lagi. Kalau responnya seru, bisa nge-tag Alfi mungkin ya kalau boleh. Mereka di Instagram Alfi Raja Gugu ya. Nanti kita tampilin Instagramnya di sini. Bisa tag kita juga @Alexandro. Is there any last words to close this? Ya, pesan saya atau harapan saya atau doa saya bahkan ya. Lewat apa yang terjadi dalam musim kehidupan teman-teman, bahwa kalian akan terus memilih untuk jadi lebih baik. Dan bukan jadi pahit. Supaya kalian bisa menggapai masa depan yang baik yang sudah disediakan buat teman-teman semua. Thank you. Untuk mengappreciate, I know it's probably bukan sesuatu yang besar, tapi ini satu buku yang aku suka banget. Have you read this? Belum. Fight Right. Kayaknya keren. Jadi saya suka karena wordplaynya seru ya, fight right gitu kayak tadi bitter and better gitu. Yang kedua, ini datang dari dua orang PhD yang memang mereka mempelajari tentang relationship untuk waktu yang cukup lama. Husband wife dan mereka punya satu institusi namanya Gottman Institute.
yang memang spesifik dealing with relationship. Nice. Hopefully ini bisa jadi blessings. No pressure. Anytime pengen dibaca atau mau dikasih ke orang. I'll definitely read it. It's it's your decision. Tapi we just want to give this to you. So hopefully you enjoy this. Thank you so much. Thank you so much. How successful couples turn conflict into connection. That's awesome. Thank you, Ruby. Thank you. Thank you. Thank you.